Saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di hari ini, dan telah kita awali alhamdulillah dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Dan boleh jadi di antara kita ada yang mengawali lebih dini dengan menunaikan tahajud, berzikir, beristighfar di waktu sahar. Semoga seluruh ibadah kita sampai dengan subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari kita yang sampai subuh ini belum berislam diringankan oleh Allah, dilembutkan hatinya dan dikuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum dia wafat. Semoga para pelaku maksiat dilembutkan hatinya oleh Allah untuk bertobat dan diberi kesempatan juga bersama kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah muliakan imam kita yang tadi telah membacakan Al-Quran surah ke-52 At-Tur dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-28. Saya ingin garis bawahi sedikit di rakaat yang kedua, dibacakan dari ayat 21. Di situ ada tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada satu keluarga besar. Saya tegaskan, kepada satu keluarga. Jadi tawarannya bukan satu dua orang, bukan ke personal, tapi lebih kepada sifat komunal, banyak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Kata Allah, walladzina amanu, dan perhatikan cara menerjemahkannya, dan para orang tua yang beriman itu. Dan sifatnya umum tawarannya karena menggunakan kata alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk kepada bentuk jama' tanpa batas. Jadi laki-laki, perempuan, tanpa sifat sosial, mau yang merasa kaya atau cukup, punya kedudukan atau tidak. Kata Allah, saya tawarkan seluas-luasnya. Sepanjang orang tua ini punya iman, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini yang paling menarik, jika disebutkan, ini rumus dalam tafsir ya, jika disebutkan kalimat iman, itu umumnya akan bersanding dengan amal soleh. Ini sudah rumus. Jadi kalau ada iman, setelahnya amal soleh. Ada iman, setelahnya amal soleh. Dibagi 3 bagian rumus ini. Pertama, rumus dasar yang disebutkan kalimat imannya, lalu disebutkan kalimat amal solehnya. Biasanya dalam bentuk jama', dari tunggal ke jama'. Contoh paling gampang Quran surah 103 Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini rumus pertama. Ini kalau hidupnya tidak ingin rugi, maka manfaatkan setiap detik kita dengan iman, yang iman itu mendorong perilaku kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, diberikan detil untuk latihan beramal soleh tadi. Bagaimana memanfaatkan waktu beramal soleh itu, maka didetilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sifatnya misal ibadah ritual, ada yang sifatnya bimbingan akhlak sampai ke kehidupan sosial. Contoh, bimbingan ritual misalnya Al-Baqarah ayat 3 sampai ke 4-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah beriman itu bertanya, ya Allah, bagaimana kami caranya beramal soleh? Kata Allah, ini saya berikan jalannya. Ini dalam bentuk ibadah ritual yang melatih kedekatanmu dengan Allah. Ketika engkau semakin dekat, maka pemberian Allah tanpa batas kepadamu. Itu kan rumus kehidupan. Kalau Anda dekat dengan pimpinan di perusahaan, cara kerja Anda makin mudah kan? Kalau Anda dekat dengan orang yang punya akses, maka akses Anda semakin terbuka. Sekarang Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Karena itu ketika Allah memerintahkan kita ibadah ritual, itu untuk membangun kedekatan, mengail akses yang kuat dengan Allah. Bahkan ibadahnya disebut sholat. Ya, secara bahasa itu berarti ad-du'a. Akarnya dari kata silah. Wasala yasilu silatan, sesuatu yang sampai terhubung dengan erat.
Kenapa doa disebut dengan doa? Karena doa itu bisa menghubungkan kita dengan Allah dengan erat. Kenapa sholat disebut dengan sholat? Karena sholat melatih kita terhubung dengan Allah secara kuat. Kalau sudah terhubung dengan Allah secara kuat, maka dengan itulah kemudian berbagai kemudahan akan dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Makanya orang sholat itu cenderung banyak dapat jaminan dalam Al-Quran untuk mendapatkan akses kemudahannya. Poinnya, ketika Anda ingin berusaha melatih diri beramal saleh, maka kata Allah, ini bentuknya satu ibadah ritual, hikmahnya seperti ini. Jadi dijelaskan oleh Allah, caranya begini, fungsinya ini, hikmahnya ini. Sampai dengan hikmah ini kita punya motivasi, kenapa saya mesti sholat? Jadi orang kalau paham hikmah, dia tidak akan menilai ibadah sebagai kewajiban semata, tapi menilai itu sebagai jalan menuju kebahagiaan. Karena itu ketika ada orang bertanya, kenapa saya mesti sholat? Dijawab di suara muadzin itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, dengan sholat itu ayo dapatkan kebahagiaan, ayo dapatkan kesuksesan. Ya, karena itu falah di dalam kamus Arab Inggris itu diterjemahkan dengan success and happiness, sukses dan bahagia. Ini poin pertama. Ada lagi nanti dengan puasa misalnya. Karena itu puasa dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi sebelum muncul kalimat kutiba alaikumus siyam, imannya muncul dulu. Ini sebagai latihan yang ritual. Ada lagi yang bentuknya misalnya akhlak. Akhlak, ya. Kita temukan misal akhlak yang membimbing tubuh kita, bagaimana caranya berinteraksi. Saya ambil misalnya Al-Quran dari mata sampai lisan aja supaya singkat. Quran surah 24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Ketika Allah menyebutkan fungsi mata, dibuka dengan kalimat iman dulu, supaya mata beramal soleh, bukan sekadar melihat. Kalau yang melihat gampang, binatang pun melihat. Kucing lihat Anda lari kan? Coba. Anjing melihat manusia bisa menggonggong. Kambing melihat manusia ya bisa punya tindakan tertentu. Elang itu lebih tajam pandangannya dibanding kita. Saya sering katakan elang terbang ke atas bukit yang tinggi sampai ke langit, anak ayam kelihatan. Anda terbang naik ke atas, anak sendiri nggak nampak. Ya. Nah, itu kan pandangan tajam. Jadi kalau cuma sekedar melihat, binatang pun melihat. Lantas apa perbedaan penglihatan binatang dengan kita insan beriman? Bukan sekedar manusia, tapi manusia yang telah beriman. Maka turun kemudian redaksi dalam Al-Quran, qul lil mu'minina, imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang telah memiliki iman. Ayat 31-nya untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang telah memiliki iman. Yaghuddu min absarihim untuk laki-laki, yaghudduna min absarihinna untuk perempuan. Maka imannya akan membimbing pandangannya beramal soleh. Ketika yang baik dia tatap, ketika menatap yang tak baik dia palingkan. Jadi ghaddul basar itu bukan tidak melihat, tapi ketika menatap yang dilarang oleh Allah, maka imannya langsung memprotek itu, mengalihkan pada hal-hal yang dibenarkan oleh Allah. Nah, itu akhlak. Ya. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu kelisan la yaskhar qaumil qaum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dikuatkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billah, yu'min imannya dulu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Iman dulu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lisannya hanya akan digunakan untuk bertutur yang baik-baik saja. Akhlak. Ya, ada hubungan sosial, menepati janji, Pak. Itu bagian dari ciri khas orang beriman. Bahkan jadi pembuka Quran surah kelima ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, aufu bil uqud. Ayo orang-orang yang telah beriman, imanmu akan mendorong engkau untuk beraktivitas sosial dengan cara yang baik. Di antara turunannya, kata Allah, kalau sudah punya komitmen tepati, punya janji kemudian tepati. Jadi ada konteks dalam pembuka kata iman, disandingkan konsep asalnya dengan amal saleh, didetilkan oleh Allah dalam bentuk bimbingan ritual, ada muamalah sifatnya akhlak dan bimbingan sosial. Kalau orang sudah terbiasa berlatih, ini poinnya. Anda sudah berlatih, rajin sholat, sampai jangankan yang fardu, yang sunnah sudah dinikmati. Rajin akhlaknya bagus, sampai terbiasa.
Jangankan bertutur, mendengar kata yang tak baik aja Anda sudah tak suka, sudah kebiasaan. Maka kalau amal soleh sudah terbiasa ditenun oleh seluruh tatanan tubuh kita ini, dalam Al-Quran naiklah level kita. Pada konteks insan beriman yang sudah jadi kebiasaan amal solehnya. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka biasanya cukup disebutkan imannya saja. Setelah itu hilanglah kalimat amal solehnya. Itu dicontohkan tadi dalam bacaan imam kita di Quran surah 52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, amal solehnya tidak disebutkan. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, imannya saja. Kenapa tidak disebutkan amal solehnya? Karena orang tua ini sudah terbiasa beramal soleh. Allah ingin mengajak, kalau Anda menginginkan bercita-cita satu keluarga ke surga, maka biasakan beramal soleh di rumah. Ajak bareng-bareng. Bangun malam, tunaikan jamaah, hidupkan Al-Quran di rumah, zikir, hidupkan zikirnya. Kalau sudah terbiasa, wariskan itu kepada anak-anak. Sehingga anak-anak pun memiliki kebiasaan yang sama. Karena itu ketika menyebutkan kalimat keturunannya, dzurriyyah, amal solehnya pun gak disebutkan. Karena keluarga ini sudah kompak beramal soleh dalam kehidupannya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Perhatikan. Amal solehnya nggak disebutkan karena sudah jadi kebiasaan. Maka dia berlatih mulai dengan sholat dulu, jamaah dihidupkan, diingatkan kepada anak-anak, kompak dia dan takut. Bahkan di antara mereka ada yang mempelajari ayat-ayat azab sehingga melahirkan motivasi untuk meninggalkannya. Takut kalau kita nggak sholat bisa-bisa kesini, kalau kita tidak berpuasa bisa-bisa begini, kalau kita nggak jujur bisa-bisa dihukum oleh Allah. Takut. Makanya di ayat ke-26-nya disebutkan, ya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka sering belajar itu, duduk bareng-bareng. Kami itu waktu itu di keluarga kami sering kumpul, takut dengan azab. Jadi berdoa, ya Allah jauhkan dari api neraka. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-66 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu baik-baik dan keluargamu dari neraka. Itu dikaji itu di keluarga itu. Bagaimana caranya terhindar dari neraka? Kemudian mereka berdoa, minta kepada Allah. Makanya di ayat ke-28 itu ditutup dengan berdoa. Ya nad'u innahu huwal barrur rahim. Kami bermohon kepada Allah, ya Allah jadikan keluarga kami ahli Quran. Ya Allah jadikan keluarga kami ahli tahajud. Ya Allah jadikan di keluarga kami ada pemimpin untuk ke surga nanti. Berdoa dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doa itu. Ketika kembali kepada Allah di hari kiamat nanti, sekeluarga masuk surga. Bukan satu dua orang, satu keluarga. Tapi kata Allah, maaf, jika ada orang tua yang memulai dengan ini, jadi dimulainya di orang tua, Pak, Bu. Kalau yang hadir sekarang anak-anak, orang tua belum terarah ke sana, maka anak-anak mulai berdoa kepada Allah supaya Allah melembutkan orang tuanya. Kalau ada yang berusaha, bahkan dari orang tuanya memulai, itu seketika kata Allah langsung dijawab. Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Sekecil apapun usaha untuk mewujudkan itu, baik dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, kami akan catat kata Allah untuk memudahkan jalan mereka menuju itu. Makanya dulu banyak orang, Pak, bapaknya nggak hafal Quran tapi sering berdoa. Ya Allah, jadikan bagian dari anakku ya Allah. Jadikan bagian dari anakku ya Allah, ada yang ahli Quran, ada yang ahli fiqh. Bahkan nanti dari anak ada juga yang berdoa, ya Allah jadikan bagian dari orang tua ke orang yang baik. Ya Allah jadikan begini. Itu chemistry-nya kalau nyambung dicatat oleh Allah. Itu yang terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Saya contohkan. Ya, bapaknya Idris berdoa, minta, bahkan di antara doanya itu memohon kepada Allah dengan bertafaul kepada kakeknya Syafi'i, kakek buyutnya. Ya, kakek buyutnya Syafi'i itu kan dari kalangan sahabat, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya ditafaulkan mengambil nama kakek supaya mendapatkan keberkahan dengan izin Allah dari nama itu untuk melekat kepada dirinya pada nilai kebaikannya. Kan kalau kita urut Syafi' itu nama kakek ketiga, kakek buyutnya. Ya, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Maka dikenal dengan Asy-Syafi'i. Apa yang terjadi? Bapaknya Idris mungkin biasa-biasa saja, tapi anaknya jadi bintang dalam kehidupannya sampai dengan sekarang. Itu yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal, sampai hafal 1 juta hadis. Itu yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari. Bapaknya bahkan wafat duluan. Ya, seperti dua yang tadi saya sebutkan. Ibunya bahkan single parent merawatnya. Matanya sempat buta. Tapi apa yang terjadi? Dahsyat.
Pertanyaannya, jika ayatnya sudah dibacakan, tawarannya disampaikan, bukti sudah disampaikan, maka kurang apa lagi bagi kita untuk memulainya? Itu hanya tawaran. Tapi, maaf, kullu mri'im bima kasaba rahin. Kata Allah, aku sudah jelaskan dan semua tergadai dengan pilihan masing-masing. Kalau Anda ingin ke surga dengan keluarga, kata Allah, aku telah jelaskan sejelas-jelasnya, aku sampaikan contoh kejadiannya, tinggal Anda yang memutuskan untuk memilihnya. Tapi kalau Anda pun tidak berkenan, silahkan saja. Nanti kita akan lihat resikonya saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itulah diantara makna bacaan di subuh ini yang kita dapatkan. Semoga menggugah kita untuk memulai lebih baik di masa-masa akan datang dan menutup kekurangan-kekurangan di masa yang lalu. Sekarang kita masuk ke dalam bahasan kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal awal yang kita kaji hari ini untuk lebih soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi mukaddimah ya, sekarang kita mulai. Mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan mukaddimah saya yang saya sampaikan. Insyaallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahasan kita masih dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Semoga Allah muliakan beliau, keturunan-keturunan beliau dan orang-orang baik di sekitaran beliau sampai mudah-mudahan kita diikutkan dalam kemuliaan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masih di halaman ke-15, mengenai keutamaan orang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mencintai orang-orang berilmu, orang yang sering mendengarkan kajian. Mengenai keutamaan ini termasuk tempat kajiannya, ada riwayat tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kualitas riwayat yang berbeda-beda yang menunjukkan keutamaan-keutamaan itu untuk memotivasi kita menghidupkan majlis ilmu ataupun menjadi orang berilmu ataupun memotivasi gemar hadir dalam kajian atau sekedar mendengarkan kajian-kajian dalam kehidupan. Jadi kalau di hadis yang kemarin, ya ughdu atau kun alima atau muta'allima. Awas, hati-hati. Jadilah engkau orang berilmu. Kalau belum jadi berilmu, jadilah penuntut ilmu. Au mustami'a, ya, atau minimal Anda jadi penyimak, sering dengar kajian. Kalau belum sempat datang misalnya ke kajiannya, maka di mobil diputar kajian-kajiannya. Kalau bisa urutkan Pak, jangan acak. Walaupun Anda senang dengan ustadznya, tapi tetap bikin kurikulum. Apa yang Anda butuhkan supaya terukur kajian Anda dan terukur targetnya. Misal sebulan ini belajar fikih salat, ya fikih salat saja dulu. Dengarkan sampai selesai, pindah lagi misalnya ke umrah, ke haji, ke zakat, supaya capaiannya terukur. Dan itu lebih tenang, lebih nyaman kemudian untuk diikuti. Ya, tidak salah kalau ingin pindah-pindah dengar, tidak ada masalah. Seling dengan sirah misalnya, seling dengan hadis. Tapi kalau bisa, kaitkan antara hadis sirah dalam satu pembahasan. Misalnya fikih salat, fikihnya bagaimana? Ayat Qur'annya, hadisnya, sirahnya seperti apa? Seperti apa Nabi salat? Seperti apa sahabat salat? Seperti apa tabi'in salat? Jadi dapat semuanya dalam ragam ilmu yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, bineka tunggal ika. Berbeda-beda, ya, tetapi satu tujuan, satu target. Baik. Di antara keutamaan hadis-hadis Nabi, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u." Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u. Jika engkau menyaksikan, melihat, mengamati. Kalau konteks sekarang bisa nonton. Ya, karena ro'a nanti beda dengan nazara. Jadi ada nazara, ada ro'a, itu berbeda. Nanti kita lihat. Maka segera jika engkau menyaksikan, melihat, menonton bahkan taman-taman surga, farta'u, maka segera berkerumun, dekati, ambil. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa bentuknya taman surga itu? Apa bentuknya taman-taman surga itu? Jadi pintar sahabat ini. Nabi menyampaikan kalau engkau menyaksikan atau melihat, di riwayat lain nanti dari Anas bin Malik, idza marartum, kalau engkau melewati. Syekh Hashim mengambil yang melihatnya. Jadi melihat saja cepat kejar apalagi lewat. Ya.
Ya adik, nanti ada dalam riwayat Anas bin Malik, saya sudah lihat ini, termasuk sanadnya, nanti di At-Tirmidzi ditemukan di nomor hadis 3510, kemudian di Musnad Imam Ahmad ditemukan nomor hadis 2885. Hadis ini ada, nanti saya bacakan sanadnya. Jadi ada redaksi mengatakan idza marartum, jika engkau melewati. Ada redaksi mengatakan idza ra'aitum, jika engkau melihat. Nah, ini cerdasnya Syekh Hashim di sini. Beliau mengambil dampak yang paling jauh. Ya, yang diambil ditetapkan di hadis ini, di kitab ini, beliau mengambil yang melihat untuk menyampaikan pesan begini, saking pentingnya taman-taman surga, jangankan lewat, lihat aja, kejar. Antum kalau ke Masjid Nabawi, ya, insya Allah yang belum umrah atau haji nanti bisa ke sana ya. Insya Allah. Nanti kan di Masjid Nabawi itu ada raudhah kan? Raudhah, jamaknya Riyadh. Antum lihat raudhah aja kan? Langsung kejar kan? Kelihatan raudhah, dibuka, pagarnya belum nutup. Antum kejar supaya bisa masuk tuh. Dikejar betul. Bahkan ada celah sempit pun masuk. Mau berdesakan, kejar. Raudhah. Jamak dari raudhah disebut Riyadh namanya. Jadi Anda baru lihat saja, udah dikejar, apalagi lewat samping raudhah. Begitu lewat, ini kan raudhah, langsung antum masuk ke situ. Nah, ini beliau mengambil hadis yang paling dalamnya. Jangan, saking pentingnya Riyadhul Jannah, jangankan Anda lewat, kata beliau, maaf, lihat saja cepat kerumuni itu. Lihat saja cepat kerumuni. Jadi di sini saya ingin menunjuk ketelitian Syekh Hashim, mengambil riwayat yang menguatkan kepada kita saking pentingnya Riyadhul Jannah, jangankan lewat, Anda melihat pun kalau peluangnya tinggi untuk kita bisa hadir di sana, cepat kerumuni dan hadirkan. Saya teruskan dulu. Qala hilaqudz dzikri. Maka Nabi menjawab, yang disebut Riyadhul Jannah itu hilaqudz dzikri. Nanti kita bahas. Hilaq jamak dari halaqah, ya. Halaqatul dzikri, kajian-kajian zikir. Nanti kita bahas. Jamak. Jadi kalau jamak bentuknya banyak. Ya, kalau banyak artinya ada keragaman. Apa saja jenisnya halaqah kajian-kajian ini? Kenapa menyebutkan kalimat zikir? Misalnya bukan ta'lim. Sekarang kan yang populer ta'lim kan? Walaupun sering keliru, ta'lim itu mengajar artinya. Kalau belajar, ta'allum. Antum mau kemana akhi? Saya mau ta'lim. Antum mau ngajar, saya pulang. Sebetulnya ta'allum. Ta'allum itu belajar, ta'lim mengajar. Kenapa Nabi tidak menyebutkan halaqatut ta'lim misalnya? Dan nanti redaksinya ada 3 jenis nanti. Hilaqudz dzikri ini redaksinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya sudah cek ya. Redaksinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beda lagi. Kalimatnya al-masajid. Masajid. Redaksinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, redaksinya majalisul ilmi. Jadi ketika Nabi menyampaikan, Abu Hurairah pernah dengar. Apa yang didengar Abu Hurairah? Al-masajid. Ketika Ibnu Umar kemudian pernah dengar kalimat Nabi, Abu Hurairah tidak bersama Ibnu Umar. Didengar oleh Ibnu Umar yang nyampe kalimatnya hilaqudz dzikri. Ya, ketika kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendengar dari Nabi, di satu keadaan Abu Hurairah tidak ada, Ibnu Umar tidak ada, maka yang terdengar kalimatnya majalisul ilmi. Nah, ini diantara keutamaannya. Tapi kenapa yang dicantumkan hilaqudz dzikri di sini? Nanti kita lihat dalam syarahnya. Kenapa beliau memilih, Syekh Hashim tidak memilih riwayatnya Abu Hurairah, mencantumkan di sini maksudnya, tidak memilih riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tapi yang diambil redaksinya dari pengantar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Atha, Imam Atha bin Rabah kemudian memberikan tafsiran, hiya majalisul halali wal haram. Yang dimaksud hilaqudz dzikri itu adalah majlis-majlis yang menerangkan tentang halal dan haram. Maksudnya majlis fiqih, kajian-kajian fiqih. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli. Bagaimana engkau berniaga, berbisnis, bagaimana engkau kemudian salat. Nah, ini cerdas Imam Atha. Jadi bukan membatasi dalam urusan akhirat saja, tapi ada dunianya juga. Jadi kalau orang beriman itu, maaf, orang beriman, dia akan menjaga setiap aktivitasnya dalam trek yang mengantarkan dia ke surga. Jadi jangan sampai saya bekerja, jangan sampai saya berumah tangga, jangan sampai saya belajar dimanapun, kecuali dalam trek yang bisa mengantarkan saya ke surga. Begini cara belajar yang diridhai oleh Allah.
Begini cara berumah tangga yang disukai oleh Allah. Begini cara bekerja, dari mulai mencari pekerjaan, mengerjakannya, menerima gajinya, sampai mengeluarkan uangnya. Ini yang cara diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hadiri taman-taman surga. Dia hadiri halaqah-halaqah untuk mengajarkan kepadanya bagaimana cara menjaga kehidupan dunia saya supaya Allah ridhai. Itu yang dimaksud kaifa tashtari. Wa kaifa tusalli. Sekarang saya ingin menghadap Allah. Bagaimana cara salat yang benar? Cara salat yang khusyuk, cara salat yang disenangi oleh Allah. Maka dia belajar cara salat yang khusyuk. Itu yang dimaksud dengan majalisul dzikri. Tayyib. Wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankah. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana engkau mengoreksi diri, menyucikan jiwa, bagaimana engkau beristighfar, bagaimana cara istighfar yang baik, kapan Anda menggunakan Rabbana zalamna anfusana, ya, kapan Anda menggunakan astaghfirullah, astaghfirullah, kapan Anda menggunakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, kapan Anda menggunakan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, ya, bagaimana bunyi zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kapan digunakan ini? Kapan digunakan itu? Waktu yang paling mustajab kapan? Nah, ini majalisul dzikri. Kemudian wa kaifa tahujju, bagaimana caranya engkau haji? Wa kaifa tankah, bagaimana caranya engkau menjalani rumah tangga? Wa kaifa tutalliq wa ma asbah dzalik. Kalaupun ada persoalan di rumah tangga, bagaimana cara menyelesaikannya? Dan hal-hal lain terkait dengan persoalan-persoalan fikih. Sampai di sini titik. Ini yang coba kita bahas dalam pertemuan subuh kali ini. Ini baru bacaan umum, belum kita jelaskan. Baik, kita mulai ya. Siap insyaallah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat dulu catatan sanad saya. Yuk kita lihat bagaimana kualitas hadisnya dan seperti apa memahaminya. Saya bacakan sanadnya dulu ya. Akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Abbas. Qira'atun Ali wa ana asma'. Qira'atun alayya, maaf, wa ana asma'. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Abbas, langsung dibacakan, ya, dibacakan dan saya mendengarkan. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, menyampaikan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Haddatsana Abdullah bin Aun Al-Kharraz, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Aun Al-Kharraz. Haddatsana Abu Ubaidah Al-Haddad, telah menyampaikan kepada kami Abu Ubaidah Al-Haddad. Haddatsana Muhammad bin Thabit Al-Bannani, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Thabit Al-Bannani. Sami'tu abi, saya mendengar dari bapakku, yuhadditsu an Anas bin Malik. Ya, bapakku mendengar dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urutan sanadnya dari penerima riwayat ini sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerima riwayatnya seperti tadi saya sampaikan, ada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor hadis 3510. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal di Musnadnya nomor hadis 2285. Kemudian Abu Ya'la di Musnad Abu Ya'la nomor hadis 3378. Kemudian di Tarikh Dimashqnya, Tarikh Damaskus Ibnu Asakir nomor hadis 8643. Jadi ini saya sebutkan dulu referensinya dari mana ditemukan riwayat ini, seperti apa sanadnya, supaya kita ketahui dengan baik. Jadi maksud saya, kita bisa menyimpulkan bahwa riwayat yang dituliskan di kitab ini ada asal usulnya. Jadi bukan riwayat kaleng-kalengan, ya. Ada asal usulnya. Ada perbedaan pendapat tentang kualitas hadis ini. Ya. Pertama, umumnya menilai hadis ini masuk dalam kategori hadis dhaif secara sanad. Ada yang menyebutnya marfu', ada yang menyebutnya hasan gharib. Ya, bagus tapi asing, tak banyak orang dengar. Tapi ingat, walaupun perbedaan pendapat ini tentang kualitasnya ada dan umumnya mengatakan dhaif, tapi ada kesepakatan di antara ahli hadis ini, bahkan yang meriwayatkannya, bahwa kedhaifan hadis ini tetap masuk dalam kategori fadhailul a'mal yang membolehkan kita untuk mengamalkan isinya. Awas, dhaif nanti teman-teman sekalian secara umum dibagi dua bagian dalam bentuk pengamalan.
Satu, yang tak boleh menjadi hujjah, gak bisa diamalkan. Kalau hadis dhaif ini masuk dalam kategori bicara tentang masalah akidah atau ibadah-ibadah yang pokok. Jadi kalau bicara masalah akidah, jangan bersandar pada hadis dhaif. Bicara masalah ibadah yang pokok seperti salat, awas, zakat, haji, itu ibadah pokok. Jangan bersandar kepada hadis dhaif. Tidak dipakai sebagai hujjah, tidak digunakan sebagai dalil. Tapi kalau bicara pada kemuliaan amalan, bimbingan akhlak, ya, yang bisa membuat kita lebih baik, maka hadis-hadis dhaif, awas hati-hati, sepakat para ulama hadis, itu masih boleh digunakan sepanjang terkait hanya dalam batasan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan yang menuntun kita untuk banyak beramal soleh, berbuat baik, dan tidak terkait erat dengan ibadah-ibadah pokok yang tadi saya sebutkan, aspek akidah ataupun ibadah-ibadah yang pokok dalam konteks syariat Islam. Jelas sampai sini? Ini penting saya sampaikan karena sekarang ada beberapa kalangan tertentu, termasuk dari para penuntut ilmu, yang tidak paham ilmu hadis tapi komentar di masalah ilmu hadis. Hadisnya dhaif tuh, jangan diamalkan. Ente ini bagaimana guru tertinggi kita saja yang di atas mengamalkan itu, menulis di kitabnya. Anda yang belum masuk derajat itu mengatakan dhaif, gak bisa dipakai hujah. Anda belajar ilmu hadis juga tidak, hafal hadisnya juga tidak, tapi bisa memberikan fatwa, itu dahsyat. Oh, hati-hati itu, ya. Imam Ahmad misalnya, ya, itu dikenal sebagai tokoh salaf yang pertama, yang melahirkan kemudian murid-murid setelahnya yang ikut kepada manhaj dan madhabnya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, ya, ada misal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai terusan-terusannya kekinian dan diberlakukan di beberapa negara. Itu termasuk memasukkan hadis ini di musnadnya. Imam Ahmad nuliskan di musnadnya. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adabul Mufrad, di antaranya bab fadailul a'mal. Ada yang dhaifnya juga. Lantas Anda mengatakan dhaif, gak boleh diamalkan. Anda siapa dibanding Imam Al-Bukhari? Anda siapa di hadapan Imam Ahmad? Karena itu mungkin boleh jadi, bukan karena kelirunya, boleh jadi belum mempelajari ilmunya. Dan kita pun tidak perlu saling mencela di situ. Yang penting pelajari dulu ilmunya, baru kita dapatkan. Bahkan hadis maudhu'. Maudhu' itu hadis palsu. Hadis palsu itu tidak digunakan sebagai hujah, ditolak jelas-jelas. Ditolak. Apa yang ditolak? Kalau dia memang isinya, sanadnya plus matannya, sanad urutan riwayatnya, matan isinya jelas-jelas bertentangan dengan syariat, seketika buang, robek, buang ke tempat sampah. Selesai. Misal, man akala bazinjan dakhalal jannah. Siapa yang makan terong masuk surga. Itu hadis disampaikan oleh tukang terong. Ya, dulu banyak orang bikin hadis-hadis palsu menyebar, ya, supaya pengen ada orang-orang melirik dia. Jadi kalau pebisnis supaya laku. Sampai-sampai hadis tentang air zam-zam yang sahih di copy paste oleh tukang pisang. Ma'u zamzama dawaun likulli da'in. Ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu obat dari segala penyakit kecuali kematian. Air zam-zam itu sesuai dengan niatnya maka akan dikabulkan. Saat minum, ya akan minum, berdoa mau minta apa, kalau ikhlas benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Nabi, hadisnya sahih. Di copy paste oleh tukang pisang. Ya. Al-mauzu dawaun likulli da. Pisang itu obat segala penyakit. Supaya laku pisangnya. Ya. Man akal al-bazinjan dakhalal jannah. Siapa yang makan terong masuk surga. Nah, itu jelas itu. Tolak orangnya plus buang hadisnya. Ya. Paham sampai sini? Jelas. Banyak contohnya. Bahkan dulu saking mudahnya bikin hadis palsu, saya pernah terangkan. Orang Sunda, orang Jawa pun di Indonesia itu sempat-sempatnya memberikan contoh saking gampangnya. Dia kolaborasi bikin hadis. Ya, orangnya sudah sepuh disebut Syaikhan. Di ilmu hadis Syaikhan itu Bukhari Muslim. Baik. Afdalud dahri bi faisil laili kucifa wa qurifa wa ubina hatta karusa udanguhu fa idza bukhila fadhuriba unuqu talata marat hatta utiha rahu Syaikhan. Secara nahwu benar semua. Secara gramatikal enggak ada yang salah. Afdalud dahri, tapi secara makna heboh kita. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal. Bi faisil laili dengan pais lele. Kucifa kasih kecap sedikit, wa qurifa tambahkan kerupuk, wa ubina dan sertakan abon dengannya. Hatta karusa udangmu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kabeheulan, keselak. Fadhuriba unuquhu, maka pukullah punduknya talata marat 3 kali hatta utiha sampai dia utah, muntah.
Rahu syaikhan diriwayatkan oleh dua orang tua. Jawa dan Sunda kolaborasi. Saking mudahnya. Tapi nggak ada isinya. Buang riwayatnya, buang isinya, selesai. Tapi ulama juga sepakat. Kalau ini hadis, riwayatnya bermasalah, nggak pernah Nabi sampaikan itu. Tolak hadisnya. Tapi kalau isinya benar, jadikan sebagai kata-kata mutiara, mahfuzat. Yang ditolak, jangan sampai dijadikan ini sebagai hadis. Karena Nabi nggak pernah menyatakannya. Jangan tetapkan sebagai hadis, buang kalimat hadisnya. Tapi kalau isinya bagus, cukup cantumkan dalam kata-kata mutiara. Ada kata-kata mutiara begini. Kalau bermanfaat, kerjakan. Misal, ini banyak disebut sebagai hadis, padahal bukan hadis. Ini kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen mencapai kesuksesan dunia, maka harus punya dasar ilmu. Siapa yang pengen kebahagiaan akhirat, maka harus punya modal ilmu. Siapa yang menginginkan dunia akhirat, maka mutlak mesti mendapatkan ilmunya. Itu saking bagus dan fasihnya kalimatnya, banyak orang salah duga dikira hadis. Padahal itu kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Contoh, pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu saya langsung meneliti, saya cari. Nggak ketemu, Pak. Bahkan yang paling menarik, saya sampai cari di kitab hadis palsu. Saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ternyata memang bukan hadis, itu kisah, nasihat. Yang dituliskan nasihat ini oleh Al-Imam As-Suyuti dalam sebuah kisahnya. Beliau punya kitab namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Dituliskanlah kisah ini. Tapi kan bukan berarti kalimat ini salah. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Benar kan? Secara kesehatan bagus, cuman bukan hadis. Maka jangan Anda katakan ini hadis Nabi, buang kalimat hadisnya. Masukkan dalam kata-kata mutiara, kalau bagus praktekkan sebagai bagian dari petunjuk kehidupan. Sah-sah saja. Jelas sampai sini? Baik. Jadi saya ingin katakan begini, kalaupun status hadis ini misalnya ada persoalan dalam bentuk sanad, tapi persoalan ini bukan persoalan yang parah, bukan menjadikan hadis ini mesti kita tinggalkan isinya. Jelas? Imam Ahmad mencantumkannya, Imam At-Tirmidzi menyantumkannya, Ibnu Asakir menyantumkannya, Syekh Hasim menuliskannya. Lantas siapa kita di hadapan mereka mengatakan, oh kitab ini nggak benar nih, lantas dibuang semua isi kitabnya. Ini yang bahaya. Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama Hujjatul Islam. Hujjah ini. Kalau ada orang menyoal Islam, beliau yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, beliau yang fatwakan. Mufti besar Hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, ini pembuat hadis palsu. Tinggalkan Ghazali. Anda siapa? Kalau tidak sepakat, tidak harus mencela. Kalau ada persoalan di satu titik, jangan sampai nilai setitik menghapuskan susu sebelanga. Ya mungkin yang baiknya masih ada yang lainnya. Anda nggak sepakat, nggak ada masalah. Tapi sisi lainnya, siapa yang paling tajam mengomentari ahli kalam pada saat itu? Siapa yang membantah logika para filsafat yang banyak memurtadkan orang Islam pada saat itu? Al-Imam Al-Ghazali. Lantas Anda mengatakan, ini nggak paham ilmu hadis. Anda siapa, Joni? Quran beliau hatam, hadis-hadis paham, fikih juga mengerti. Tapi ada pertimbangan kenapa saya cantumkan ini, kenapa tidak. Makanya pelajari dulu. Ya itu saya punya kawan orang Syria. Tesisnya tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kami sedang di halaqah di TV malah saat itu. Sedang bareng-bareng. Tiba-tiba ada pemateri mencela Al-Imam Al-Ghazali. Itu duduknya langsung berubah, matanya memerah. Dia katakan, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan saja halaqah ini atau bagaimana? Kami bilang, jangan Anda tinggalkan. Kalau Anda tak sepakat, jawab dengan cara yang lembut. Tunjukkan kepadanya bahwa apa yang disampaikan tidak tepat. Maka dimulai dengan kalimat, Sayyidi, Jazakallah khair. Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Ya, Tuan, terima kasih banyak. Anda dianugerahi oleh Allah keilmuan yang sangat luar biasa, yang bagus sampai hadir di sini. Hanya ada beberapa poin yang saya kurang sepakat dengan pernyataan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan alhamdulillah, saya ini tesis saya itu fokus di bidang Al-Imam Al-Ghazali. Saya telah mensyarah kitab-kitabnya, saya telah kemudian merapikan bagian-bagiannya, dan saya meneliti Al-Imam Al-Ghazali dari mulai beliau dilahirkan sampai ke karya-karyanya, sampai ke kualitas sanadnya. Maka sekarang kebalik, yang bicara tadi yang mulai begini. Karena apa? Beliau membaca satu buku, orang ini sudah mengamati dari lahirnya Al-Ghazali sampai karya-karyanya selesai. Maka disampaikanlah yang menurut Anda begini tadi, nampaknya menurut saya mungkin agak kurang paham, atau mungkin kurang baca referensi. Anda bisa cek lagi di referensi yang seperti ini yang meluruskan yang Anda baca tadi. Yang Anda baca begini, ini yang kurang tepat. Ternyata ada keterangan lain yang menunjukkan begini. Mungkin Anda bisa baca buku yang ini. Anda bisa baca kalimat yang ini.
Setelah mendengarkan semuanya apa yang terjadi, yang satu tidak merasa digurui, yang kedua pun bisa paham dengan apa yang disampaikan. Akhirnya bersahabat keduanya. Selesai. Jelas ya? Dan itu indah, itulah akhlak. Itulah akhlak. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Paham ya? Baik, jadi status hadis ini, kalaupun ada yang menyebut dhaif, tapi kedhaifannya tidak menghambat hadis ini masuk dalam kategori fadailul a'mal. Baik, yuk teruskan. Sekarang kita masuk kepada maknanya. Idza ra'aitum riyadal jannati, jika engkau menyaksikan taman-taman surga. Ada dua redaksi di sini. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik, kalimatnya begini. Mohon izin kalaupun tidak terlampau nampak, saya bacakan, nanti dari bacaan saya akan terdengar kalimatnya. Karena ini gak akan semua nampak. Ya, saya begini, sana nggak lihat. Saya hadapkan ke sana, sini nggak lihat. Ya, saya hadapkan ke sini, banyak yang tak nampak. Ya. Ikuti perkataan saya saja nanti untuk disimak. Idza, ini redaksi pertama begini. Marartum. Ini dulu. Nanti Anda kalau baca hadisnya akan menemukan redaksi begini. Yang pertama, bi riyadil jannah, marra bi riyadil jannati. Satu ini, idza marartum, pakai ba ya, marra dengan ba. Ini rumus. Seperti raghiba, raghiba itu ada fi, ada an, itu beda. Raghiba fi itu cinta, senang. Raghiba an, benci. Cuman beda fi dengan an. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka, benci dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Ya, raghiba fi. Raghiba fi itu suka. Wa man yaraghabu fi ittiba'i sunnati fahuwa min ittiba'in nabi. Atau min atba'in nabi. Siapa yang cinta dengan sunnah Nabi, maka dia termasuk dengan golongan-golongan pengikut Nabi Muhammad SAW. Raghiba fi, raghibaan. Marra pakai ba. Yang kedua ada redaksi idza ra'aitum. Nah, ini redaksinya. Ra'aitum. Enggak pakai ba, langsung kalimatnya riyadul jannati. Yang pertama kita terjemahkan idza marartum, jika Anda lewat. Ya, melewati. Riyadil jannati. Riyad jama' dari kata raudhah. Ini. Jama' dari kata raudhah. Artinya taman yang indah. Ya, taman itu nanti secara umum ada dua. Ada hadiqah, ada raudhah. Itu berbeda. Kalau hadiqah itu masih umum. Awas, sifatnya masih umum. Bahkan ada yang menerjemahkan dengan kebun, saking luasnya umumnya. Misal bahasa Arabnya kebun binatang, itu hadiqatul hayawan. Hadiqatul hayawan. Ana adzhaba al-yawm ila hadiqatul hayawan. Saya sekarang ingin pergi ke kebun binatang Ragunan. Ana al-yawm adzhab ila hadiqatul hayawan, taman safari. Hadiqah masih umum. Tapi kalau raudhah itu sudah spesifik maknanya. Taman yang indah. Taman yang tertata rapi. Taman yang saat ditatap nyaman perasaan kita. Taman yang saat dilihat senang keadaan kita. Itu raudhah namanya. Jamaknya disebut dengan riyad. Taman-taman yang indah. Taman-taman yang memberikan kenyamanan di dalam jiwa. Taman-taman yang memberikan kesenangan pada diri kita. Jamaknya disebut dengan riyadun. Maaf, jika Anda ada di taman saja, taman bunga, ya, taman-taman yang bagus, Anda sudah merasa senang, maka bagaimana dengan orang yang tinggal di taman surga? Taman surga. Tak terlukiskan keindahannya. Maka kata Nabi, ada nanti spot-spot, titik-titik di bumi, tempat-tempat tertentu yang dalam bahasa balaghah diambil kalimat majaz.
Ya, awas. Awas, tasmiyatul ismi bil musamma bihi. Dinamakan majaz kiasan. Yang dimaksudkan amalannya maksudnya, bukan tempatnya. Amalan-amalan yang bisa mempercepat Anda atau yang bisa kemudian mendatangkan Anda ke taman-taman surga yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksud kalimat ini, taman-taman surga ini, bukan tempat itu taman surga, bukan. Jadi kalau Anda masuk ke dalam tempat-tempat ini, bukan berarti tempatnya taman surga. Ya. Mau kemana taman surga dulu? bukan itunya, bukan spotnya taman surga, bukan. Yang dimaksudkan kata para ulama, kalimat ini adalah tempat-tempat yang bisa mengantarkan Anda ke taman surga yang sesungguhnya. Tapi dihadirkan kalimat taman surga aja sebagai motivasi pada kita. Kenapa? Dengan mendengar kalimat yang indah itu, semakin kuat kita ingin hadir di dalamnya. Maka kata Nabi, jika Anda lewat saja, lewat dan menggunakan ba, marrabihi, ba itu sesuatu yang lekat, yang cepat, ya ingin dikerjakan. Seakan-akan Nabi ingin katakan begini, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika Anda lewat saja, lewat kemudian melihat taman-taman surga, cepat seketika dengan kuat kerumuni itu. Datangi. Jelas? Nah, sekarang redaksi yang kedua, Anda nggak lewat, cuman lihat. Ada yang lewat depan samping Masjid Al-Azhar, depan dengan samping, lewat. Ada aktivitas yang bisa mengantarkan ke taman surga, Anda lewat, mampir. Kalau memang itu tidak ada hajat yang spesifik yang sedang Anda kerjakan, cepat datang. Ya awas, hati-hati, hati-hati. Bukan artinya mesti kemudian datang langsung, tidak. Kalau ada hajat yang lebih penting, tidak harus hadir. Wah, ini sedang antar jenazah misalnya, oh ada kajian, tinggal dulu jenazah, kajian dulu, tidak. Jadi kalau ada hajat yang lebih penting, itu yang kita kerjakan. Nah, saking pentingnya taman-taman surga ini, saking pengennya banyak orang ke situ, kata Nabi, jangankan Anda lewat, kalau Anda lihat pun. Dan kalimatnya menggunakan ro'a. Ro'a itu melihat secara umum, mengamati secara umum. Kalau sudah dianalisis, dilihat, dianalisis, dikaji, itu berubah dari ro'a menjadi nazara. Nazara. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa enggak ada di antara kalian itu yang mau menganalisis unta? Menganalisis unta. Menarik tuh. Kenapa yang enggak disebutkan analisis macan? Kenapa enggak kuda tapi unta? Ternyata Allahu Akbar. Saya pernah langsung kaji tafsir ayat ini, membentuk kelompok unta, pansus unta. Langsung dibentuk tuh tim untuk meneliti prakteknya, belajarnya tafsir, Pak. Saya pernah ngajar dulu waktu di Tripoli itu, saya kumpulkan teman-teman, dibentuk kelompok-kelompok binatang dalam Al-Quran. Jadi ada kelompok monyet, kelompok unta. Memang paling nggak enak saat dipanggil monyet gitu kan. Unta, kelompok monyet, kelompok unta, panggil. Itu meneliti kenapa Yahudi dikutuknya jadi monyet misalnya. Kunu qiradatan khasiin, Al-Baqarah 65 itu. Ya, karena ada kelompok unta, kenapa unta disebutkan, silahkan teliti. Ternyata begitu kelompok unta ini presentasi, ada banyak yang nggak kita ketahui, Pak. Allahu Akbar. Unta punya selaput di matanya yang tahan dari terpaan badai. Makanya unta itu disebut safinatus sakhra. Ya, kendaraan padang pasir yang paling tangguh. Anda pakai Ferrari, pakai Mercy, Lamborghini, lewat padang pasir sedang badai, berhenti, mogok Anda. Unta santai aja jalan. Lewat aja. Dia punya selaput tuh di matanya, tutup aja. Unta punya tembolok yang bisa memasukkan air dan tahan minum sebulan sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan, nggak minum, bayangkan. Unta bisa nggak minum dalam waktu 3 bulan, nahan air, nampung, tangguh. Unta, hewan yang sangat penyayang. Sangat penyayang, terutama bagi anak-anaknya. Itu kalau musim panas, dia mau memberikan susu kepada anak-anaknya, maka si unta ini akan berendam dulu, Bu, dalam air. Setelah itu baru dia berikan susunya kepada anaknya. Kenapa? Saking inginnya unta ini memberikan susu kepada anak dalam keadaan anak nyaman meminumnya. Kalau sedang musim panas, kan keadaan panas ketika diambil susunya, maka dia rendam dulu supaya teduh keadaannya, baru kemudian diberikan kepada anaknya, dan anaknya bisa menyusu dalam keadaan teduh bagian dari ASI ibunya. Unta hewan perasa. Makanya ketika unta
berinteraksi dengan manusia mesti hati-hati. Di Libya pernah kejadian, di unta itu begini, kalau Anda baik tuannya kepada unta, unta akan berkhidmat pada Anda dengan cara yang baik. Tapi kalau Anda jahat pada unta, wah, dia akan rekam sosok Anda di kepalanya dan akan dikejar Anda dimanapun Anda berada. Pernah kejadian di Libya itu, guru saya cerita, ada orang punya peternakan unta, pada satu unta sifatnya nggak bagus. Disering dipukuli, jarang dikasih makan. Tiba-tiba satu malam, unta ini keluar dari kandangnya, dia tahu di mana tuannya tinggal, langsung dia dobrak pintunya, diinjak-injak sampai meninggal. 5. Unta hewan yang cerdas. Cerdas. Dan dia patuh pada isyarat. Karena itu orang Arab sejak zaman jahiliyah, mereka punya syair-syair khusus dalam perjalanan yang membuat unta itu merasa nyaman. Jadi kalau bapak sekarang ibu naik mobil kan kita bisa atur kan kecepatan berapa gitu kan. Mau digas, mau direm, mau ditahan, kecepatan sekian. Dulu orang jahiliyah kalau mau pakai unta kecepatannya diatur pakai syair. Pakai lirik, pakai irama. Pakai puisi. Jadi kalau pengen santai dilakukan pada unta dengan irama tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Untanya santai begini. Tapi kalau sudah kecepatan penuh dia pakai rojas. Mustaqilun 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 sautu safiril bulbuli hayya qalbi tabili al ma'u wa zahru ma zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulani fakam tayyumuni ghuzaylun uqayqali qatabtuhu min datin fi hadar rajuli faqala la 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 faqad ghada buhar bili wal walad li wal li fa dulat wal li fa bainul ali qalat oh hina kadha in ladhi dul muqali kahatan kakailali tabtabuli lari untanya bisa 60-80 km per jam Pak, kencang. Nah, kalau di peperangan matanya ditutup, ayo pacu sekuat-kuatnya. Unta. Makanya mesti ada Pak, riset-riset itu mesti dikembangkan lagi. Orang dulu meriset al-mulk jadinya pesawat terbang. Meriset al-hadid menemukan atom. Riset ini menemukan itu. Ya sekarang kita apa yang diriset sekarang? Kata Allah, ayo riset, nadhara. Nah kalau cuma melihat secara umum, mengamati. Ada yang serius, ada yang cuma lihat, kan? Ah itu ro'a namanya, ro'a. Di ro'a itu umum. Ya bisa Anda mengamati secara serius, catat, bisa lihat saja. Nanti simpulkan, begini apa yang saya lihat itu ro'a namanya. Kalau di mimpi disebut ro'a, kalau langsung terlihat disebut ru'yah. Ya kita setahun sekali ada ru'yah kan? Ramadan, ya Idul Fitri, Idul Adha kan? Ru'yatul hilal. Karena banyak orang lihat pada saat itu. Ada yang cuma lihat begini, mana hilalnya, mana hilal. Gak ketemu ya. Oh ketemunya di masjid lagi tiduran. Hilal tulisan. Ya, ada yang cuma lihat saja, ada yang menganalisis, catat, lihat berapa ketinggiannya. Ada yang cuma umum saja, makanya menggunakan kalimat ru'yah. Nah ini betapa diksinya sempurna kata Nabi. Idza ra'aitum, kalau engkau melihat, ngecek. Ternyata yang kau lihat itu ada peluang mendapatkan taman-taman surga. Makanya kalimatnya menggunakan umum. Kenapa? Karena orang melihat kan sekarang macam-macam Pak. Ini prediksi Nabi ke masa depan. Ada yang nonton, melihat. Ya, yang belum datang ke sini kan di YouTube nih sekarang melihat. Melihat ini kan macam-macam Pak. Mohon maaf, ada yang melihat begini benar-benar. Ada yang melihat seperti ini saja. Ada yang santai sambil minum teh. Ya, ada yang di dapur sambil masak juga. Ya, seperti itu menikmati. Ada yang macam-macam. Ya, ada yang melihat jadwal, konteksnya jadwal, share jadwal. Ada kan yang cuma sekedar lihat begini. Ada yang diamati tempatnya kemana, jalurnya kemana. Ada yang pakai map. Ada yang memang lihat, lewat, ngelihat. Ada yang tak lewat, cuma lihat dari jauh. Apa sih itu? Kumpul-kumpul, ada apa sih itu? Nah, saking pentingnya taman-taman surga ini, kata Nabi, jangankan Anda lewat, Anda lihat pun, lihat jadwalnya, ada yang nge-share, di TV melihat, di bukunya terlihat, atau terlihat dari kejauhan, kalau memang waktunya luang untuk hadir, kata Nabi kalimatnya, farta'u, segera buru taman-taman surga itu. Nah, apa yang dimaksud taman surga di sini? Di sini saya akan berakhir dulu sejenak. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Ya Rasulullah, saya pengen ke taman surga. Apa bentuknya taman-taman surga itu? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaqudz dzikri. Hilaqudz dzikri. Perhatikan cara bacanya, bukan halaqun tapi hilaqun. Ya, kalau halaq itu punya dua arti.
Halak itu bisa di sini, harful halaqi, kerongkongan. Ya. Atau halak, tukang cukur. Ya, cukur, mau dicukur. Ya, bacanya hilak, jamak dari kata halaqah. Halqah, kajian-kajian. Kayak kan Anda kalau mau tanya, saya mau ikut halaqah dulu, saya mau ikut halaqah dulu, kajian-kajian. Jamaknya disebut dengan hilaqun, kajian-kajian, zikrun, yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Redaksi yang pertama. 1. Hilaqudz dzikri. Ini Pak, taman-taman surga nih Bu. Hilaqun jama' dari kata halqah. Kajian-kajian, atau bisa diartikan majlis lah kalau sekarang, majlis-majlis. Atau kalau sekarang ada bentuknya ta'lim. Maaf, tapi dibatasi dengan kalimat zikrun. Bukan ta'lim biasa, bukan majlis biasa, bukan kajian biasa. Jadi tidak semua kajian oleh Nabi disebut taman surga. Tidak semua majlis itu bisa mengantarkan kita ke taman surga kalau dia tidak punya sifat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir? Saya pelankan sejenak. Zikir itu seluruh aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah itu disebut dengan zikir. Misal, sholat itu disebut zikir, karena dengan sholat kita merasa dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Cara menyembah saya, kata Allah, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Contoh, Quran. Anda baca Quran sedang berzikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah turunkan Al-Quran, kata Allah, sebagai zikir. Jadi kalau sedang Anda baca Al-Quran, itu sedang berzikir. Kenapa disebut zikir? Karena setiap Anda baca Al-Quran, diri Anda menjadi lebih dekat dengan Allah. Bahkan penghafal Quran, itu nilai zikirnya 4 kali dibandingkan pembaca. Jadi kalau Anda sedang menghafal, walaupun yang Anda hafalkan 1 ayat, 2 ayat, itu keutamaan zikirnya 4 kali dibandingkan orang sekadar baca. Karena itu ayatnya disebutkan 4 kali kalimatnya. Kalau yang baca tadi umum saja maknanya sekali. Tapi kalau yang menghafal 4 kali. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Kalimatnya menggunakan zikir. Kalau Anda ingin menghafal Quran, maka jadikan hafalan diniatkan karena Allah, supaya lebih dekat dengan Allah. Dan saya turut berduka, sekaligus juga ada doa harapan kebahagiaan. Jadi waktu Kamis malam Jumat kemarin kita ta'lim di Al-Ihsan di edisi AKS Al-Quran Sunnah Solution, dan kita selalu arahkan untuk lebih dekat dengan Al-Quran, jadi ahli Quran. Jadi antara anak muda yang dia cepat mengerjakan itu, dan di malam itu pun saya katakan, kita nggak tahu kapan kita pulang. Mungkin malam ini kita pulang, besok lusa kita pulang. Yang penting kita punya bekal menghadap Allah. Dia pegang betul kalimat itu. Dan saya merenung agak lama kemarin. Ya, di pesawat pulang dari Lampung sampai di rumah. Saya bilang, kamu beruntung. Saya masih belum aman bahkan. Anak itu bawa mushaf kemanapun dia beraktivitas. Di tasnya dia mencoba menghafal dengan persaksian bukan hanya orang tuanya, bahkan saudaranya. Ada salah satu tokoh yang jadi saudaranya pula. Anda tahu, sejak peristiwa itu, malam itu dia bergerak seperti biasa dengan motornya, dan manusia mengatakan dia mengalami kecelakaan. Dia meninggal dunia dalam keadaan sedang menghafal Quran, dan mushaf masih ada di tasnya.
Saya berharap insya Allah mudah-mudahan jadi ahli Quran dan husnul khatimah. Insya Allah. Tapi saya katakan Anda beruntung karena Anda pulang dalam keadaan aman. Anda pulang sedang menghafal Quran, Anda pulang sedang berzikir, dan saya masih belum aman. Karena kita nggak tahu kita wafat dalam keadaan apa. Karena itu saya sering katakan begini teman-teman, hidup kita itu terbatas gitu. Kapan saja kita bisa pulang. Karena itu sudah jangan banyak main-main. Petarkan. Mana surga yang ingin kita dapatkan? Bekal apa yang sudah kita siapkan berjumpa dengan Allah? Di kadang-kadang banyak persaksian di setiap hari yang bisa kita lihat. Ada yang orang meninggal karena kecelakaan, ada orang meninggal karena virus, ada orang meninggal karena berselisih dan sebagainya. Tapi kan yang kita lihat bukan meninggalnya. Kalau meninggal tuh pasti orang wafat. Sebabnya apa? Ya Allah sekarang perlihatkan kepada kita. Ada orang meninggal dalam keadaan bermaksiat. Apa antum pengen begitu? Terus Anda mau ikuti? Anda nonton tayangan bermaksiat, Anda lihat gambar-gambar bermaksiat, terus Anda wafat di situ. Apa mau yang seperti itu? Kalau Anda tidak mau, maka siapkan beramal soleh dari sekarang. Bekerja jauhi yang haram, supaya kalau wafat Anda ada dalam keadaan yang halal. Di rumah tangga, kehidupan, jangan banyak berselisih. Sholat dengan baik. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan sujud. Ya kalau sebabnya itu bisa banyak Pak. Bisa kecelakaan, bisa orang terpeleset, orang bisa minum, makan sesuatu aja bisa meninggal. Meninggal itu nggak ngelihat sebab. Walaupun sebab dipelajari oleh kita supaya tidak terjebak dalam hal yang sama kalau mungkin terjadi kepada kita. Tapi poinnya ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk beramal soleh yang mudah-mudahan saat itu kita berada dalam keadaan yang baik untuk wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrun Quran, zikrun salat, zikrun doa, zikrun ta'lim. Tapi semua itu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu ketika zikir pun dipahami dengan ilmu, ilmunya diikat dengan iman. Itu yang disebutkan di Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman dulu, walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberikan tambahan pengetahuan. Redaksinya bukan dia belajar, redaksinya Allah yang berikan padanya pengetahuan. Belajarnya wasilah. Kenapa Allah berikan? Kan begini Pak, Bu. Maaf ya. Anda kan diberi oleh seseorang, kalau Anda punya kedekatan lebih banyak kan diberinya. Kalau Anda punya hubungan yang lebih baik, lebih gampang diberi, kualitasnya lebih bagus. Mustahil orang yang cinta Anda memberikan yang kotor, itu mustahil. Karena yang saling mencintai nggak akan menjerumuskan pada keburukan. Itu pasti diberi banyak, kuantitas banyak, kualitas bagus. Sekarang Anda pengen diberi oleh Allah, tapi Anda jauh dari Allah, bagaimana bisa diberi? Jadi kalau Anda berharap pemberian yang bagus, puncaknya surga, surga itu kan pemberian yang paling tinggi. Anda pengen diberi oleh Allah, pengennya surga, kualitas paling bagus, tingkat paling tinggi, jumlah kenikmatannya paling banyak. Ya logikanya bangun kedekatan dengan kuat kepada Allah. Itu poinnya. Bagaimana membangunnya? Makanya di majelis ilmu itu diikat dengan kalimat iman. Bukan cuma ilmunya yang penting. Kalau ilmu tidak membuat Anda dekat dengan Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat bagi Anda. Anda belajar tinggi-tinggi. Sekolah ke sekolah Islam. TK, SD, SMP, SMA. Sampai kampus pun kampus Islami. Bahkan kampusnya ada nama Islam di dalamnya. Tapi dengan belajar ke sana pun belum mendekatkan Anda dengan Allah. Ada yang tidak berkah dengan belajar Anda di situ. Ada kalimat imannya. Karena itu ketika disebutkan kalimat hilaqul dzikri, majlis dzikir, itu boleh jadi sifatnya masih umum. Ada majlis yang mengajarkan sholat, bagaimana cara sholat yang benar. Ada yang majlis yang mengajarkan Quran, bagaimana cara menghafal Quran yang benar. Ada majlis yang mengajarkan cara berdoa, cara zikir, fiqih, haji, umrah, kajian hadis. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Anda belajar itu semua tidak mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah, maka hadis ini tidak berlaku untuk Anda. Makanya selektif, kalau cari kajian pun selektif. Ini cari kajian yang banyak ketawanya tapi nggak ada isinya. Bahkan kajian yang memang tidak ada isinya sama sekali. Kenapa Anda ikut kajian yang dibahas jin? Kenapa ikut kajian yang dibahas hal-hal yang kadang-kadang bertentangan dengan Allah? Bertentangan hukum Rasulullah? Apa yang mau dibahas? Anda ikut kajian studi Quran yang dibahas semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Anda bahas penyimpangan dari hukum Allah terus pengen ke surga. Logikanya di mana? Ini poinnya. Jadi kalau Anda ingin dapatkan taman-taman surga, syarat yang pertama kompak dulu dengan keluarga. Cek lihat. Yang kedua, cari tempat-tempat yang mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah. Prakteknya luas. Makanya
dalam konteks ini Nabi memberikan pandangan luas. Kata Abu Hurairah seperti tadi saya sampaikan. Masih ingat kalimatnya? Kata Abu Hurairah, al-masajid. Masajid. Nih masjid-masjid nih, taman-taman surga. Wajar memang, karena ketika Anda ke masjid, itu kan banyak yang mendorong kita untuk beramal soleh. Silakan cek, baru lihat masjid aja kan hati kita tenang. Masuk peluang beramal soleh banyak. Berdoa, amal soleh. Tahiyatul masjid, amal soleh. Terus di masjid banyak orang tuh beramal soleh. Jadi kalau Anda belum pernah baca Quran, Anda lihat orang baca Quran, lihat mushaf pengen baca. Anda mau duduk, semua orang sholat, Anda ikut sholat tahiyatul masjid. Anda mau ngobrol, semua orang zikir, Anda malu ngobrol. Maka ketika Anda masuk masjid, potensi untuk beramal soleh makin banyak. Kalau amal soleh makin banyak, semakin besar peluang untuk mendapatkan rahmat Allah untuk ke surga. Itu yang dimaksud masjid sebagai taman-taman surga. Majalisul ilmi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, banyak peluangnya. Sekarang ustadznya makin ramai. Majlis ilmu itu sekarang bukan hanya di masjid, Facebook majlis ilmu, YouTube bisa jadi majlis ilmu, Instagram bisa jadi majlis ilmu. Kan kalimatnya idza ra'aitum, kalau engkau lihat, bukan sekedar lewat. Bukankah di Instagram Anda bisa bikin status tentang makna ayat Quran? Ada nasihat-nasihat, tuh, cerdasnya di sini. Telitinya, ya Syekh Hashim di sini. Ya, bahkan Nabi SAW memprediksi ke depan itu majlis ilmu itu tidak hanya dilewatin kata Nabi, mungkin dilihat. Sekarang YouTube, Facebook, orang yang jauh nggak bisa datang dia lihat di YouTube. Dia lihat di TV dulu, sekarang lebih cepat lagi masuk ke handphonenya, bahkan masuk saku pas sekarang gini. Itu. Jadi kalau maaf sekali. Kalau kajian ilmiah bahkan Al-Quran sudah masuk ke saku Anda, belum mau baca juga, dengan cara apa lagi Anda diberikan fasilitas untuk bisa mendekat kepada Allah? Itu poinnya. Nah yang lebih luas kalimat Ibnu Umar, hilaqudz dzikri, tempat-tempat yang berpotensi mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya apa? Cari tempat itu. Kalau nggak punya, ciptakan. Di tempat Anda tinggal, belum ada kajian. Yang ada jauh misalnya. Anda belajar dulu pada yang jauh, pulang-pulang, kumpulkan teman-teman Anda di situ. Bikin di situ. Supaya ada taman surga di komplek Anda. Konteks lebih luasnya, cari semua tempat Anda beraktivitas, jadikan sebagai taman surga. Cari pekerjaan yang mendekatkan diri Anda dengan Allah. Kalau bisa mencari yang halal, kenapa bekerja di tempat yang haram? Keluar. Cari tempat yang halal. Lakukan dengan bertahap. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau mampu Anda tinggalkan sekaligus, tinggalkan. Cari tempat yang halal. Di rumah tangga yang haram-haram keluarkan. Ya, acara-acara yang nggak betul hilangkan. TV-TV yang nggak jelas tuh acara-acaranya, bukan TV yang dihilangkan. Acaranya coret. Coret acaranya. Buku-buku tuh keluarkan. Kalau pengen mengantarkan keluarga ke taman-taman surga, maka ikuti poinnya di sini. Ya. Terus belajar. Anda bisnis apa? Pelajari fikih bisnis. Anda pengajar, pelajari fikih ilmu. Anda mahasiswa, pelajari fikihnya. Supaya saat belajar, ridha Allah kemudian melekat dalam setiap aktivitas yang kita lalui. Itu poinnya. Nah kalau sudah seperti itu, maka setiap tempat yang kita pijak dimanapun itu, mau di rumah, di kantor, di kampus, di jalan, di tempat kajian, maka semua tempat itu akan berubah menjadi riyadul jannah. Kalau pesertanya sudah datang ke situ, maka dia berubah menjadi orang baik. Baik menurut Allah disebut salih. Kalau yang kumpul banyak kan, ajak yuk kesini yuk ikut kajian yuk bareng sekeluarga. Maka dijamakkan dari salih menjadi salihin. Kalau Anda ingin tahu siapa saja orang-orang soleh yang dimaksudkan di hadis ini, maka Al-Imam An-Nawawi memasukkan dalam 1896 hadisnya diberi nama Riyadus Shalihin. Maka muncullah kajian-kajian Riyadus Shalihin untuk dipraktekkan. Jadi ini satu hadisnya, turunannya Imam An-Nawawi turunkan dalam Riyadus Shalihin, dan di situ kita wujudkan dalam bentuk aktivitas kehidupan keseharian kita. Itu yang mungkin bisa kita dapatkan dari hadis ini. Satu hadis saja, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Saya simpulkan, Riyadul Jannah, taman-taman surga, adalah setiap tempat yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bisa luas. Bermakna setiap tempat yang kita pijak. Bisa di rumah, di kantor, di kampus, bahkan di setiap tempat yang kita lalui. Jika tempat-tempat itu kita kondisikan mampu mendekatkan diri kita dengan Allah. Tadi konteksnya, cari rumah, cari tempat yang dekat dengan masjid, cari yang banyak kajian, cari yang tetangganya saleh.
Cari pekerjaan yang menjauhkan dari maksiat, mendekatkan dengan Allah. Cari kampus, bikin kegiatan di kampus yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika tempat itu akan mendapatkan keberkahan dan berpotensi menjadi riyadul jannah. Yang kedua, bisa spesifik, menunjuk pada tempat-tempat yang di sana terdapat kegiatan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan majalisul ilmi. Tempat-tempat untuk belajar. Ada kajian fiqh, kajian hadis, kajian Quran, kajian tafsir, kajian sirah. Sepanjang semua materinya mendekatkan diri kita dengan Allah, maka dia disebut dengan riyadul jannah. Jika Anda mampu mendapati itu semua dan punya keluangan waktu untuk mendapatinya, masa saking pentingnya itu kata Nabi, segera kerumuni, segera dapatkan, maka boleh jadi semua itu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya harapkan kita membuat kurikulum dari hadis ini. Minimal untuk sebulan ke depan sebelum kita berjumpa lagi dan belajar di hadis yang lain. Apa kurikulumnya? Coba Pak Ibu selama sebulan ke depan ini kita petakan dua saja, saya berikan dua tugas. Satu, bawa spirit Riyadul Jannah ini ke rumah dulu. Di rumah. Jangan keluar rumah dulu. Kan Anda suka tuliskan baiti jannati, rumahku surgaku. Maka wujudkan itu. Jangan sampai rumahnya ke surga, Andanya enggak gitu. Ya. Maka bikin kurikulum di rumah. Sekarang kita perbaiki sholat dulu, sekeluarga sholatnya bagus. Ya. Nanti besok tingkatkan, sekeluarga mulai menghafal Quran atau membaca dengan benar dulu. Latihan aja dulu. Nah, setelah itu naik keluar. Ya, mulai petakan di luar selama sebulan di tempat dekat Anda atau yang jauh sebulan sekali misalnya. Anda keluarkan kajian-kajian ilmu di mana saja. Ya, cari dengan sifat tadi, ustadz-ustadz yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah. Ya, silakan pilih yang baik-baik. Jangan terfokus dengan saya juga. Ada banyak ustadz-ustadz yang baik-baik. Ya, kalau tak sepakat jangan dicela. Tak sepakat sudah, Anda ambil yang lain. Ya, kalau baik ambil, tak baik tinggalkan, selesai. Maka tenang hidup kita di situ. Praktekan dan lihat perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan. Kalau kemudian itu membuat hati kita tenang dan lebih baik, maka itu tanda pertama dari Allah. Allah mulai akan membimbing kita untuk lebih baik di masa depan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya.